Assalamualaikum teman-teman semua dan dosen pengampu yang terhormat Ibu Raja Widianovci. Sebelumnya perkenalkan saya Dinaya Khairumi dari kelas 1H Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapat syafaatnya kelak. Baiklah teman-teman semua, surga adalah balasan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Orang yang masuk surga ada 3 macam, yaitu yang pertama, langsung masuk surga tanpa hisab, kedua, masuk surga setelah dihisab, ketiga, masuk surga setelah diazab di neraka. Tentunya semua orang akan mengidam-idamkan masuk surga tanpa harus masuk neraka. Tapi bagaimana caranya? Mungkin ini adalah pertanyaan yang terlintas di benak kalian secara spontan begitu mendengar topik ini. Yang pertama, sempurnakan tauhid. Agar masuk surga tanpa hisab, syarat yang harus dipenuhi adalah membersihkan tauhid dari noda-noda syirik, bid'ah dan maksiat. Allah berfirman, sesungguhnya Ibrahim adalah seseorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-sekali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan. Surat An-Nahl ayat 120. Dalam ayat ini, Allah memuji Nabi Ibrahim dengan menyebutkan 4 sifat, yang apabila keempat sifat ini ada pada diri seorang insan, maka ia berhak mendapatkan balasan yang tertinggi, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Lalu yang kedua, yaitu mencontoh para nabi dalam bertauhid. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan uswah atau teladan kepada kita pada 2 sosok manusia, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami terlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu berfirman kepada Allah saja. Al-Mumtahanah ayat 4. Perhatikanlah, Ibrahim alaihissalam menjadi teladan dengan memurnikan tauhid dengan cara berlepas diri dari kesyirikan. Dalam ayat selanjutnya, Allah berfirman, sesungguhnya pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 6. Tidak diragukan lagi, balasan yang paling besar dari keselamatan yang dimaksud adalah masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itulah keselamatan yang hakiki yang dinanti oleh setiap jiwa yang pasti akan merasakan mati. Allah juga berfirman tentang Nabi Muhammad SAW yang isinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang menghargai rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Nabi Muhammad adalah orang yang paling paham tentang tauhid, maka orang yang hendak mempraktekkan tauhid dalam dirinya harus mencontoh ajaran beliau. Ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan orang yang mengharap rahmat-Mu dan banyak menyebut-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, patuh terhadap perintah Allah. Nabi Ibrahim adalah seseorang yang sangat patuh kepada Allah, teguh dalam ketaatannya dan senantiasa berada dalam ketundukannya, apapun keadaannya. Buktinya ketika beliau diuji dengan perintah untuk menyembelih putra kesayangannya, beliau pun tetap patuh melaksanakannya. Begitu juga keturunannya. Pemimpin para Nabi Muhammad SAW, hamba Allah yang paling taat, Allah berfirman, apakah kamu, hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya. Surah Az-Zumar ayat 9. Yang keempat adalah
keluar dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Ibnu Qayyim mengatakan, Hanif adalah menunjukkan ibadah hanya kepada Allah dan berpaling dari pribadi kepada selain yang syirik. Inilah sifat orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yakni betul-betul menjaga kemurnian tauhidnya dengan berpaling sejauh-jauhnya dari kesyirikan dengan segala macam pernak-perniknya. Mujahid berkata, Nabi Ibrahim adalah seorang imam walaupun beliau beriman seorang diri di tengah kaumnya yang kafir. Tafsir Ibnu Katsir, An-Nahl ayat 120. Maksudnya beliau adalah sosok yang selamat dari kesyirikan baik dalam perkataan, perbuatan, maupun keyakinan. Maka untuk umumkan tauhid, kita harus berpaling dari syirik dan pelakunya. Tawakal kepada Allah itu kuncinya. Mari kita simak sabda Nabi yang paling kita cintai dan sangat mencintai umatnya ini, Muhammad SAW, tentang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Beliau bersabda, beberapa umat ditampakkan kepadaku, lalu kulihat seorang nabi bersama beberapa orang. Ada seorang nabi bersama satu atau dua orang, dan ada seseorang nabi yang tidak disertai siapapun. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku satu golongan dalam jumlah yang amat sangat banyak, sehingga aku mengira mereka adalah umatku. Maka ada yang memberitahukan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Aku melihat lagi, ternyata di sana ada sejumlah yang lebih banyak lagi. Ada yang memberitahukan kepadaku, itulah umatmu, 70.000 orang di antara mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian beliau bangkit dan masuk rumah. Maka orang-orang berkumpul bersama orang-orang yang sudah berkumpul. Sebagian mereka mengatakan, barangkali mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. Sebagian yang lain pun mengatakan, boleh jadi mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak menyekutukan sesuatu pun beserta Allah. Mereka pun mengatakan banyak hal. Lalu Rasulullah SAW keluar menemui mereka dan mereka memberitahu kepada beliau. Maka beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, tidak meminta untuk berobat dengan cara disundut dengan api, dan tidak melakukan tahayyur, serta mereka bertawakal kepada Allah. Lalu Ukasaya bin Mihsan berdiri dan berkata, berdoalah kepada Allah agar dia menjadikan aku termasuk golongan mereka. Beliau bersabda, engkau termasuk golongan mereka. Kemudian ada orang lain berdiri dan berkata, berdoalah kepada Allah agar dia menjadikan aku termasuk golongan mereka. Beliau bersabda, engkau sudah didahului Ukasiyah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baiklah saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.